Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk membahas pertemuan ini di video supaya kalian bisa lihat pembahasannya. Sedangkan mengenai lecture note-nya juga ada di Adlink ya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang latar belakang etika profesi elektro dan profesionalisme ya, yang tentunya kita akan menjalannya selama 1 semester ini. Sekarang ada pertemuan 2 dan ini lecture note 2. Jadi di sini etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral, nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Ya mungkin sering dengar kata etika dari dulu, apalagi orang tua kan ya. Perhatikan etika. Nah, ini tuh cabang dari filsafat. Jadi ini adalah studi tentang apa yang dianggap baik dan benar serta apa yang dianggap buruk dan salah dalam tindakan dan keputusan manusia ya. Etika bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas dan memberikan kerangka konseptual untuk memahami perbedaan antara tindakan yang etis dan yang tidak etis ya. Jadi kita mungkin membedakan tindakan baik dan benar dari sini. Beberapa konsep dasar dalam etika meliputi Nilai adalah prinsip-prinsip dan keyakinan yang dipegang oleh setiap individu atau masyarakat tentang apa yang dianggap penting atau berharga. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari sistem etika seseorang. Nah, kadang-kadang nilai-nilai ini beda-beda di setiap daerah ya. Nah, terus ada norma ya. Norma adalah aturan atau panduan yang menentukan perilaku yang diharapkan atau diperbolehkan dalam suatu konteks sosial atau budaya. Norma-norma ini seringkali berkaitan dengan nilai. Kemudian ada moralitas, adalah konsep tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam tindakan dan keputusan manusia. Ini mencakup pertimbangan etis tentang tindakan yang dapat berdampak pada diri sendiri atau orang lain. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan norma-norma etika atau kode etik tertentu. Ini mencakup tanggung jawab moral seorang terhadap diri sendiri atau orang lain. Terus hak. Hak adalah klaim atau kebebasan. Bentar. Hak adalah klaim atau kebebasan yang dimiliki individu atau kelompok yang harus dihormati oleh orang lain atau masyarakat. Hak ini seringkali berhubungan dengan prinsip-prinsip etika seperti keadilan dan juga kebebasan ya. Jadi kadang-kadang ada orang kewajiban dulu baru hak, tapi ada juga orang yang menuntut hak tapi nggak tahu kewajibannya dijalankan atau enggak ya. Terus keputusan etis. Keputusan etis adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai etis dan dampak moral dari tindakan atau keputusan yang diambil. Terus kode etik adalah dokumen atau pedoman yang mengatur perilaku dalam suatu profesi, organisasi atau kelompok. Kode etik ini menjelaskan standar etika yang diharapkan dari anggotanya ya. Jadi ini berlaku dalam profesi, organisasi atau kelompok. Terus ada utilitarianisme. Teori etika yang menganggap tindakan baik adalah tindakan yang menghasilkan hasil yang paling menguntungkan atau memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang. Terus ada deontologi. Ini adalah teori etika yang berfokus pada kewajiban moral yang inheren dalam tindakan itu sendiri terlepas dari hasil atau konsekuensinya. Terus ada etika terapan. Ini adalah penerapan konsep etika dalam konteks praktis seperti etika medis,
etika bisnis atau etika dalam teknologi. Jadi etika ini ada dalam konteks praktis sesuai dengan bidangnya. Nah, ini etika ini penting sekali perannya dalam membentuk nilai, perilaku, interaksi manusia dalam masyarakat. Melalui studi etika, kita dapat mencoba memahami dasar moralitas, konflik etis, dan bagaimana kita dapat membuat keputusan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan kita. Etika juga membantu dalam membentuk hukum, kebijakan publik, dan panduan etis dalam berbagai profesi dan juga bidang. Ya, ini profesi adalah bidang kerja atau pekerjaan memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan khusus dalam suatu disiplin ilmu atau spesialisasi tertentu. Profesi biasa ditandai dengan beberapa karakteristik kunci termasuk 1. Pendidikan dan pelatihan khusus ya. Jadi profesi itu harus ada pendidikan, yang nggak bisa kadang-kadang orang tanpa pendidikan khusus ya. Kalau otodidak pun tetap harus ada pendidikan, kan kalau salah kan repot ya. Profesi membutuhkan pendidikan pelatihan khusus yang lebih mendalam daripada pekerjaan biasa. Ini bisa melibatkan gelar akademik, sertifikasi atau lisensi yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan praktis ya. Terus standar etika. Profesi memiliki kode etik atau standar yang mengatur perilaku anggotanya. Kode etik ini menerapkan aturan tentang bagaimana anggota profesi tersebut harus bertindak secara etis dalam menjalankan tugas mereka. Terus ada otonomi. Jadi profesi itu memiliki tingkat otonomi atau independensi dalam pengambilan keputusan. Ini berarti para profesional dalam profesi tersebut memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan praktek mereka tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan. Terus tanggung jawab kepada klien atau masyarakat. Jadi profesi sering menuntut tanggung jawab terhadap klien, pasien, atau masyarakat yang dilayani. Ya mungkin kalian tahu misalnya profesi pengacara ya, jadi ada kliennya. Terus misalnya ada pasiennya, misalnya orang sakit, dokter ya spesialis, atau yang membutuhkan pertolongan misalnya operasi, dan banyak lagi ya. Jadi berarti iya belum pada datang ya, makanya saya bikin video aja. Nggak apa-apa. Ada praktisi dari PT Prasimax. Nah, asosiasi profesi ya, jadi ada banyak profesi memiliki organisasi atau asosiasi yang memiliki anggotanya, mengembangkan standar profesional dan mempromosikan praktek-praktek terbaik dalam bidang tersebut. Ya, jadi ada asosiasi profesi misalnya arsitek atau apa ya, elektro, hukum, dan banyak lagi. Contoh profesi termasuk dokter, pengacara, insinyur, akuntan, guru, perawat, dan banyak lagi ya. Profesi tersebut seringkali memiliki peran penting dalam masyarakat karena mereka menyediakan layanan atau pengetahuan khusus yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan masalah hukum, merancang dan membangun infrastruktur, mengajar generasi muda, dan melakukan berbagai tugas lain yang mendukung fungsi masyarakat secara keseluruhan. Seseorang yang memilih menjalani karir dalam sebuah profesi biasa diharapkan untuk mematuhi standar etika, terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi sesuai dengan kode etik profesi mereka ya. Nah, itu perlunya kode etik profesi. Coba saya ituin lagi. Nah, ini latar belakang etika profesi merupakan dasar sejarah dan perkembangan konsep etika dalam konteks pekerjaan atau profesi tersebut tertentu ya. Ya, ini membantu memahami bagaimana nilai etika dan standar profesionalisme telah berkembang dan mengapa mereka menjadi penting dalam praktek-praktek profesi saat ini. Berikut adalah beberapa poin penting dalam latar belakang etika profesi. Nah, ini
Di sini ada nomor 1, asal mula etika profesi. Etika profesi berasal dari perkembangan masyarakat dan peradaban. Ketika manusia mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok sosial yang lebih besar dan mulai memiliki peran-peran khusus dalam masyarakat atau profesi, maka muncullah kebutuhan untuk mengatur perilaku mereka. 2. Kontribusi filosofi. Etika profesi juga memiliki akar dalam pemikiran filosofi. Ya. Konsep etika dari para filosof seperti Aristoteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan lainnya telah memberikan dasar pemikiran untuk etika dalam berbagai profesi. Terus sejarah etika dalam profesi tertentu. Nah, jadi beberapa profesi memiliki sejarah etika yang khusus. Misalnya etika medis memiliki sejarah panjang dan telah berkembang seiring kemajuan dalam bidang kedokteran. Etika hukum memiliki akar dalam sejarah hukum dan peradilan, ya. Terus ada standar profesi, ya. Banyak profesi yang memiliki badan atau asosiasi profesional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga standar etika dalam praktek mereka. Contohnya adalah American Medical Association atau AMA dalam bidang kedokteran dan American Bar Association ABA dalam bidang hukum. Terus kasus-kasus etika terkenal. Sejarah etika profesi juga mencakup kasus terkenal yang telah menarik perhatian publik dan mengilustrasikan tantangan etika yang dihadapi oleh profesional. Contoh terkenal termasuk Tuskegee Syphilis Study dalam kedokteran dan kasus Enron dalam bisnis. Yang mungkin kita bisa browsing sekarang banyak kasus-kasus, mungkin banyak jadikan jurnal juga, ya. Terus ada globalisasi dan teknologi, ya. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, etika profesi juga menjadi semakin relevan. Profesi modern harus menghadapi isu-isu seperti privasi data, etika penelitian, dan tanggung jawab dalam konteks global. Terus pentingnya etika profesi. Latar belakang etika profesi juga mencakup pemahaman tentang mengapa etika sangat penting dalam menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, dan menjaga profesionalisme dalam praktek profesi. Etika membantu melindungi kepentingan klien atau pasien dan masyarakat umum. Nah, terus pemahaman latar belakang etika membantu profesional dan calon profesional untuk menghormati sejarah dan nilai yang mendasari profesi mereka, serta untuk menghadapi berbagai tantangan etika yang muncul dalam praktek sehari-hari. Ini juga membantu masyarakat umum untuk memahami mengapa etika profesi penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap praktek yang tidak etis, ya. Nah, kalau etika profesi dalam bidang elektro adalah kumpulan prinsip etis yang mengatur perilaku para profesional yang bekerja dalam bidang ini, ya, bidang elektro. Prinsip ini membantu memastikan bahwa praktek dalam bidang elektronika dan rekayasa listrik dilakukan dengan integritas, keamanan, dan keberlanjutan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Di sini adalah beberapa aspek penting dari etika profesi dalam elektro. 1. Keamanan. Keamanan adalah prioritas utama dalam bidang elektro. Profesional harus memastikan bahwa etika profesi dalam bidang elektro atau teknik elektrik adalah kumpulan prinsip etis yang mengatur perilaku profesional bekerja dalam bidang ini, ya. Prinsip ini membantu memastikan bahwa praktek dalam elektronika dan rekayasa listrik dilakukan dengan integritas, keamanan, dan keberlanjutan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari etika profesi dalam elektro. Nah, nomor 1 adalah keamanan. Keamanan adalah prioritas utama dalam bidang elektro. Profesional harus memastikan bahwa perangkat elektronik, instalasi listrik, atau sistem yang mereka rancang, pasang, atau perbaiki aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan bahaya
bagi pengguna atau lingkungan. Ya, jadi nomor 1 keamanan. Nomor 2 adalah integritas. Profesional elektronika harus menjalankan tugas mereka dan integritas yang tinggi. Ini mencakup tindakan jujur, kejujuran dalam pelaporan, dan menghindari praktek curang atau penipuan. Ya. 3. Kualitas dan kode standar. Profesional elektronika harus mematuhi kode etik dan standar yang berlaku dalam industri mereka. Ini termasuk mengikuti pedoman-pedoman perancangan yang telah diakui, memastikan kualitas tinggi dalam pekerjaan mereka, dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan. Jadi biasa suka ada pedomannya ya. Terus perlindungan kepentingan pelanggan dan masyarakat. Perlindungan kepentingan pelanggan dan masyarakat ya, mereka harus memberikan saran jujur, menilik masalah dan cemat, dan memastikan bahwa produk atau layanan mereka tawarkan sesuai dengan harapan pelanggan. Terus inovasi yang bertanggung jawab. Dalam pengembangan teknologi baru atau inovasi dalam elektronika, etika profesi harus memandu profesional untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan etis dari teknologi yang mereka kembangkan. Ini termasuk pertimbangan etika dalam penggunaan data, keamanan cyber, dan teknologi yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Terus pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Jadi profesi elektro harus berkomitmen untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar tetap relevan dan kompeten dalam bidang mereka. Hal ini juga mencakup berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan mereka dan generasi muda yang akan datang. Ya. Terus tanggung jawab lingkungan. Di sini profesional harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam pekerjaannya serta mengurangi limbah elektronik atau merancang sistem yang lebih efisien secara energi. Ya. Terus kepatuhan hukum. Nah, profesi elektro juga mematuhi hukum peraturan berlaku dalam wilayah kerja mereka. Nah, di sini mencakup izin, sertifikasi, dan perizinan yang mungkin diperlukan. Jadi, hukum ini masuk juga ke elektro. Jadi, kalian harus tahu hukum-hukum yang berhubungan dengan elektro ya. Misalnya PLTS ada hukumnya, terus misalnya tentang energi terbarukan. Ya, hukum-hukum tuh dalam elektro banyak ya. Jadi etika profesi dalam elektro adalah fondasi dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan dalam industri ini. Mematuhi prinsip etika membantu memastikan bahwa teknologi elektronik terus berkembang untuk kebaikan masyarakat dan meminimalkan resiko yang mungkin timbul akibat kelalaian atau perilaku yang tidak etis. Nah, di sini ada lagi profesionalisme. Jadi profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan kualitas kerja yang mencerminkan komitmen terhadap standar tinggi dalam menjalankan tugas atau pekerjaan dalam konteks profesi atau bidang tertentu. Ini mencakup sejumlah prinsip dan karakteristik yang mencirikan individu atau organisasi yang beroperasi dengan tingkat etika dan kualitas tinggi. Berikut adalah beberapa komponen utama dari profesionalisme. 1. Kepatuhan terhadap etika dan kode etik. Ya. Profesionalisme melibatkan ketaatan terhadap etika dan kode etik yang berlaku dalam profesi atau bidang tertentu. Ini mencakup integritas tinggi, kejujuran, dan moralitas dalam tindakan dan keputusan. 2. Kompetensi. Profesionalisme mengharuskan individu atau organisasi untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup dalam bidangnya. Profesionalisme tidak hanya mencakup pengembangan kompetensi awal, tapi juga komitmen untuk pembelajaran berkelanjutan dan pembaharuan pengetahuan. Ya. Terus tanggung jawab. Profesionalisme memerlukan kesadaran atau tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diemban. Ini mencakup kepatuhan terhadap tenggat waktu, kualitas kerja yang tinggi, dan kesediaan untuk menerima konsekuensi
dari keputusan dan tindakan yang diambil. Komunikasi yang efektif. Profesionalisme mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan ini memungkinkan profesional untuk menjelaskan konsep, memahami kebutuhan klien atau rekan kerja, dan memecahkan masalah secara efisien. Terus etika kerja, ini mencakup aspek seperti disiplin diri, kerja keras, dan penghormatan terhadap waktu. Profesionalisme mengharuskan individu untuk bekerja secara konsisten, fokus pada tugas, dan menghindari tindakan atau perilaku yang merugikan atau tidak etis. Terus kolaborasi. Profesionalisme juga mencakup kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan kerja, klien, dan mitra bisnis. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan, menghargai perspektif orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Terus ada lagi penghargaan terhadap keanekaragaman. Jadi keanekaragaman dan inklusivitas mencakup penghargaan terhadap perbedaan budaya, latar belakang, dan pandangan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara hormat dengan semua orang. Terus pengembangan hubungan pelanggan. Jika profesinya melibatkan pelayanan pelanggan, profesionalisme juga mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien atau pelanggan. Ini mencakup mendengarkan kebutuhan mereka, memberikan solusi yang memadai, dan memberikan layanan yang baik. Terus kemandirian. Profesionalisme mencakup kemampuan untuk mengambil inisiatif dan bekerja mandiri ketika diperlukan. Ini mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik tanpa harus selalu dipandu. Terus komitmen terhadap pengembangan profesi, ya. Profesionalisme juga mencakup komitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan profesi itu sendiri, mencakup partisipasi dalam organisasi profesi, berbagi pengetahuan, dan mendukung pengembangan industri atau bidang tertentu. Nah, profesionalisme ini adalah inti dari banyak profesi dan bidang pekerjaan, dan penting untuk membangun reputasi yang baik, memastikan kepercayaan masyarakat, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam karir. Ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas, kualitas, dan etika yang tinggi. Nah, ini daftar pustakanya, ya. Pastikan ya kalian membaca buku yang Ibu share, ya. Ibu udah share, mungkin di situ lebih lengkap. Kalau ini hanya sebagian. Mungkin ini saja yang Ibu share. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.